Apakah itu ada tender nggak sih yang kayak gitu, proyek-proyek seperti itu kan ada tendernya, harusnya kan punya kesempatan juga. Jangan kita tender dulu. Mau aja terima dengar aja nggak mau. Aku ya, kurasa barangkali jalan keluarnya ya. Kita mesti bikin seminarnya ya. Kalau hanya sekedar itu betul. ini berkirim-kirim seminarnya antara Bapeda dengan investor-investor lain, plus Jaya punya proposal. Di situ kita titik temunya. Aku tantang ini caranya. Yang pertama, ini alatnya. Bahkan aku beri lagi masukan. Iya, Ini tapi penanganan Medan ini udah nggak mungkin bisa dikerjakan karena banyak kali aturan yang semrawut. udah yang kau bilang tuh betul, cuman cara menyampaikan nanti di seminar itu lebih elegan, lebih Apa itu diperhatikan. jadi? Kalau secara pribadi saja atau organisasi, Iya. Kita mungkin nggak dipedulikan. Tapi kalau seminar masyarakat, daerah kami Medan kan organisasi yang resmi. nah, jadi seakan-akan begini ya, sorry, kita kan di sini berdiskusi. Aku merasa seakan-akan halangan aku nih kau ini sekarang. Kita kasih saran, kau yang menghalangi, belum tentu itu mereka halang. Nah, jadi seakan-akan belum kita coba, sudah kita bilang tidak. Pak, Melihat gelas setengah kosong. Jadi gini ya Pak. Pak, sebentar, Pak Jaya juga perlu juga jangan mentang dari kami kemudian berbobot. Mestinya kami aktif di dalam pandemi COVID-19 ini. Saya Pak Jaya, Dewan Pakar di Majelis Nasional kami. Banyak teman-teman kami itu hanya berpikir ayat-ayat aja. Tapi kalau konsepsinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, saya yakin pihak lain juga akan menerima. Itulah ini Bang. Si Jaya ini termasuk dia, kalau nggak salah aku, dia ketua untuk apa namanya bidang ini nih, budget apa ya? Bidang lingkungan. Tapi kalau yang tampil itu hanya membawa-bawa ayat, ya orang kan nggak percaya juga. Pak Jaya yang tampil. Jadi si Jaya ini ketua bidang lingkungan di kami kami Medan ini. Jadi aku tahu ini ceritanya. Tapi yang ku maksud sekarang begini, cari cara supaya barang itu masuk dulu. Ini yang kulihat belum masuk. Jadi bisa-bisa karena kita. Bro, sorry, aku kebijakan itu udah malas aku, karena nggak nyambung sama sekali. Diajak jumpa pun nggak mau. There's a way. Kalau kita mau coba terus, jangan capek. Karena ini kan masyarakat kau bekerjanya. Pak Isyari, jadi Pak Jaya ini sebenarnya tidak pegang motonya HMI. Yakin usaha sampai, Yakuza. Udah mental dia, bagaimana? Ini kita juga. Jadi, gini, aku buat konsep. Aku buat begini caranya. Aku buat narasinya. Aku lebar di media semua. Ini alatnya. Begini cara kerjanya. Begini biayanya. Tapi Bobby cuma berpikir apa yang disampaikan. Di mana persoalannya ya? Karena tidak sampai, tidak tuntas. Gimana menyampaikannya? Ya, bagaimana caranya menyampaikannya? Tentu banyak cara. Bagaimana? Cara yang mau cepat, cara bawah meja juga bisa. Bagaimana namanya teori lah? Kapan bisa jumpa? Itu aja. Seminar itu sudah sangat baik. Seminar itu sudah sangat baik. Nah, kalau tidak bisa ngundang Bobby, undang istrinya. Istrinya kuat kali itu. Itu lebih kuat dari Bobby. Iya. Kan dia kan emak-emak juga yang tidak buang sampah kan. Anak-anak Kohati, Pak Jaya, bisa bertemu beliau bahkan mengundangnya. Itu saya sudah lihat laporannya. Masa Pak Jaya yang profesor tidak. Teori itu jadi dulu. Aku bilang sekarang persoalan kalau konsepnya Jaya ini itu perlu memang untuk dibahas. Konsepnya aku tidak bilang konsepnya sudah oke ya, tapi sudah layak dan pantas untuk dibahas. Persoalan kita sekarang bukan di situ. Persoalan kita ini barang itu nggak sampai ke sana kan itu kan? Bukan lagi bicara tentang bagaimana ini bekerja nggak lagi itu kalau aku nih. Bahwa ini bisa mengatasi 2 tahun, bukan itu lagi. Tapi bagaimana caranya barangnya sampai. Misal, tanyalah contoh, ini bukan teori. Buat seminar, undang istrinya atau wali kotanya untuk buka acara seminar. Itu paling pas itu. Iya. Kemarin acara 40 hari si Asmadi aja datang tuh si Bobby. Masa acara untuk kepentingan kota Medan dia nggak mau hadir? Nggak hadir kali ini, buat lagi, undang lagi. Itu dibilang apa yakin usaha sampai yang Bang
Abang Rudin bilang barusan, ya punya masih pegang itu kak kita. Ya bisa juga begini ya, supaya jangan kecil hati ya. Kita nggak kecil hati, mungkin saja itu diterima. Tapi siapa yang ngantar? Jaya. Jaya pula. Mungkin sudah begitu. Bukan, Pak Isari. Ah. Pak Isari, belum lagi seminar jalan, sudah dimaki-maki dia. Ya mana mau dia datang? Kan kira-kira begitu. Jadi ya. Tapi kita kan memaki itu kan maki sayang. Kimbe lah kau, itu kan maki sayang tuh. Kimbe kali dua. Ini aku walaupun nggak belajar di psikologis ya. Kalau ada orang belum apa-apa sudah nyerang aku, datang ke aku ingin ngomong pun aku mulai berpikir juga untuk menerimanya. Karena aku pikir wah ini juga bagus. Udah malas duluan awak. Sudah malas duluan. Jadi aku bisa banyak cara kan aku bilang. Jadi sebenarnya untuk yang paling penting hari ini bahas bukan lagi ini bisa 2 tahun, nilai murah dan ini efektif. Bukan itu lagi yang harus kita bahas hari ini. Bagaimana caranya supaya ini sampai ke kupingnya Bobby, benar-benar sampai dan dilihat. Kalau dia meresmikan, ya otomatis dong dia tahu ada kegiatan itu. Kemudian hasil dari seminar, kirimkan ke kantor wali kota. Dan dia sudah pernah datang. Kalau seandainya nggak ada follow up juga, masukkan di koran. Itu kan mantap. Ya ada. Jadi, bagaimana menurut Bang Dr. Santoso nih Bang? Abang kan tidak hanya dokter medis saja, bukan dokter jantung. Tapi abang kan mengamati juga. Begini dari tadi awak mengikuti diskusi ini menarik sekali, apalagi sudah lama tak pulang ke Medan kan. Jadi simpulkanlah dulu, yang bisa saya simpulkan begini. Nomor 1 ini soal sampah ada hubungannya sama banjir, ya. Soal banjir, riulnya macet-macet karena sampah. Kemudian ini ada perilaku masyarakat yang perlu diubah, diperbaiki, ya. Dan ini ada masalah komunikasi. Sudah ada ide-ide, sudah ada cara-cara mau dikomunikasikan, tapi tak bisa dikomunikasikan ke wali kota. Kemudian TPA, tempat akhir Medan itu belum ada. Nah, ini harus masuk di dalam ide dan proposal dan apapun nanti itu seminar. Ya. Jadi kalau sudah kita konkretkan begini, cara keluarnya satu adalah dalam jangka pendek memperbaiki komunikasi. Satu dengan seminar. Menurut saya juga tidak ada salahnya sejak sekarang itu pers, jurnalis dilibatkan. Apa-apa masukkan di koran. Karena ada itu Medan dan sekitarnya apalah namanya di koran itu dimasukkan masalah. Dulu kalau nggak salah zaman dulu ada pernah wali kota yang membagikan walkie-talkie ke lurah-lurah ya. Jadi kalau pagi-pagi di sana ada sampah dia tinggal kontak ada sampah di jalan ini gitu. Itu 20 tahun yang lalu sekarang ada lagi. Jadi ini masuk di usulan kepada wali kota. Jadi masalah komunikasi inilah kita pecahkan dulu. Nah, apa idenya ini si ini kan orang jurnalisme. Kita ini bisa menyokong. Jadi usul saya, ya kenapa nggak dari sekarang aja dimasukkan di koran gitu ya. Jadi ide yang baik itu memang who is behind the man itu sering the woman is behind the man kan bukan tekannya. Jadi mau dilibatkan ibunya Bobby istrinya itu bagus sekali itu di sini banyak orang pakai ilmu strategi itu. Jadi bagaimana menembus itu sebetulnya? Cara menembusnya itu lewat istri lah. Istri itu kan punya 2 kekuatan sebagai istri Bobby wali kota dan putri dari presiden. Nah itu yang ya gunakanlah. Jokowi kan tidak juga keberatan kalau direpotkan hal begini. Aku mau coba luruskan dulu barangkali. Kita ini kebanyakan overestimate ya. Jadi aku melihat contoh ya. Sebenarnya mudah kok mau komunikasi dengan wali kota. Kemarin hari Senin kemarin aku mengajak dia untuk acara ngobrol santai kan begitu ya. Dan dia bersedia kalau mau bicara tentang komunikasi gampang ya. Kalau Jaya tadi konsep dia ini sebenarnya betul kata Idrus tadi belum nyampe ke sana. Boleh kita pakaikan saluran ya buat kegiatan apapun yang menjadikan sumbangan daripada kegiatan ini kepada pemerintah kota kan begitu, antara lain penanggulangan banjir ya. Konsep Jaya itu dimasukkan di sana, nanti dari situ itu kan ada keputusan di dalamnya kan gitu. Tapi kalau hanya Jaya barangkali maaf ya hanya melalui media FB itu bacanya sehari aja, tak ada keputusan di sana kan gitu.
Ya, Itu yang aku harap. Ya. Kalau memang Nah, kau mau kali ya, aku mau jadi mediasinya ya. Itu saya Pak. bisa nangkap apa konsepsi Bang Halis tadi. Cuma memang jangan dulu seperti awal tadi kemukakan, langsung juga investor dan semacamnya. Umum aja dulu sifatnya. Bagaimana sih menanggulangi banjir di Medan? Baru nanti that's salah right. satu pembicaranya teman kita. Ya, Iya, minta that's dia yang buka. Iya, jadi jangan dulu maksud langsung ke teknis, investor dan semacamnya. Jangan. Maksud aku gini, kesimpulan tadi sudah bisa kita setuju ya. Apakah Jaya nanti tidak setuju atau tidak setuju? Nah, itu yang Bang Halis lah. Dia Bang Halis ini sebagai seorang pers juga, penyiar radio, bisa berkontak sama BPI. Ikutkan Jaya. Karena kalian sama-sama di Medan, bisa jumpa dia. Nah, Ya. jadi ada pendekatan yang lebih elegan secara kekeluargaan dan itu sah. Itu sah. Tapi gini nih, person to person tak mungkin ya. Tapi kalau kita mau memberikan suatu apa, harus dalam bentuk apa ya, kegiatan yang Ya, tapi kan tujuannya betul-betul seminar apa? Enggak, bukan seminar nasional. Seminar Ya. seminar apalah, sumut. Menanggulangi banjir di Medan, udah. Iya, udah. Iya, ya itu dia. Ya. Jadi gini, Yes, Bang. aku usul ya, ini menarik sekali. Kan nggak ada suatu badan yang non pemerintah, NGO lah, Ya. di luar yang memberi masukan-masukan, ide-ide kepada pemerintah, mau didengar, mau nggak, terserah gitu. Kenapa nggak kelompok ini ditingkatkan jadi suatu badan, suatu apalah NGO yang istilahnya semacam Medan Development gitu ya, di kacamata masyarakat. Orang-orang adalah semua pengurusnya. Kita ini pelengkap penderita gimana? Bisa juga Bang. Dan aku rasa juga ada yang lain-lain orang lebih penting. Orang yang punya modal lah, punya kekuatan finansial, itu bisa diajak. Cuman selama ini mungkin kita tidak mengajak juga. Mereka pun bingung. Sebab NGO yang Abang bilang tadi, kalau di bahasa Indonesia kan, jadi konotasinya negatif. LSM. Itu LSM orang sudah berpikir aneh-aneh mengenai LSM ini. Communication gap tadi nih, baru yang gue bilang. Kita ngomong tentang suatu warna putih, dia bicara putih, tapi putih dia beda. Off-white, beda itu. Jadi gini, Bang Santoso, kita anggap aja lah masalah ini sudah bisa kita tuntaskan. Kita lihat nanti, kita ajak kawan-kawan, mungkin yang di Medan lebih banyak bergerak. Kadang-kadang ada pula kendala jarak ini. Bukan hanya karena kita tidak bisa ke Medan pada saat COVID, tetapi juga apa pula kau KTP Jakarta. Kau pula urus kami yang di Medan, ada juga begitu nanti. Nah, Tapi kayak Bang Halis ini kan dia tetua. Zaman dulu tuh udah kepala adat itu bicara, wah ngeri Bang. ngeri lah. Kita ngeri. Ya. Jadi Bang Halis itu tahunya kita umbang dia, tapi sore dia. Ya. Tapi sur juga. Aku bukan apa, aku sayang kali dengan konsep Jaya nih. Jangan dia jadi apa aja, jadi di awang-awang begitu kan. Itu harus mesti ada ke poinnya gitu ya. Udah Tadi betul. kayaknya Bang Santoso udah jelaskan tadi. Aku juga udah tambahkan dah jelasin mengenai ini kan masalah komunikasinya. Problemnya kan di komunikasi itu aja diperbaiki. Kan udah banyak cara-cara jalan. Mau buat Dan saya melihat kalau konsepsinya Pak Jaya ini memang berat untuk dengar langsung. Kalau bicara teknis kan berat itu. Yang ringan-ringan aja. Udah tahu lah Bang Halis itu. Pandai lah itu dia. Iya. Baik, kita soal banjir. Aku mau tanya Mas Santoso, kebetulan ada di sini kan begitu ya. San, kalau banjir itu karena banyaknya sedimen, ya kan nyangkut-nyangkut. Nah, kalau sekiranya di dalam tubuh kita ini, itu macam mana? Apakah ada drainase yang nyangkut juga tuh? Dan apa tanda-tandanya, San? Sebenarnya Tuhan itu sudah menciptakan tubuh kita ini prima, bisa membersihkan sendiri. Tapi sering lebih banyak dari yang kemampuan dibersihkannya. Itu kan salah kita. Jadi pembuluh darah itu mengalami clog, kalau bahasa Inggrisnya clog ya. Sedikit demi sedikit mungkin usia. Dari lanjut usia juga akan tambah. Tapi banyak orang umur 100 tahun sekarang. Itu the blue area di seluruh dunia, centennial ya. Itu pembuluh darahnya semua bagus. Jadi kita ini pola makan, misalnya asal diajak ke rumah makan kepala ikan di Krekot itu, waduh ngeri kali santannya. Tapi itu yang sur,
Udah tuh apa namanya, soto Medan dari Rawamangun di sini tuh. Orang Medan semua itu main perkedelnya, main sate Belum kerang. lagi abang kelontong Medan awak ya kan? Wah, kalau ke Medan mesti ke Peti Sawah. Kan di Jakarta bang. Oh iya, di Medan udah, di Jakarta udah banyak sekarang restoran Medan. Waduh, ngeri lah. Jadi kita membuat itu salah si kita sendiri kok. Salah kita ya. Boleh, itu kawan itu siapa si orang kekuasaan itu merokok dia. Kalau itu bikin sehat dia, berarti daya tahan dia tinggi. Tapi jangan orang lain dia merokok lah. Karena jelas sekarang merokok itu sama si Is itu. Ada orang yang daya tahannya tinggi. Esari yang kuat kali ngerokok, Son. Abang pernah dengar kan maling teriak malingnya itu lihat ya. Dia yang paling banyak merokok. Awak pun merokoknya dulu, Is. Iya tahu. Galan itu masih di Medan mahasiswa Galan. Abang kenang tuh Medan tuh macam mana dulu zaman abang? Jadi penyumbatan itu memang tetap ada ya, Son.